warahmatullahi wabarakatuh. Besti-besti aku semuanya. Gimana kabarnya kalian semua ini? Baik-baik saja kan? Baiklah, selamat datang kembali di Nurina Tak Tak. Happy terus, no galau-galau. Iya, udah mulai nih. Ada gambar-gambar di sini nih. Mana? Sini apa situ? Ya, itu adalah gambar-gambar produk Oriflame andalan saya yang biasa saya pakai sehari-hari. Ya, tadi kan di sini ada gambarnya, ada gambarnya itu, ada tulisannya, ya, itu adalah nama produknya dan ada link check outnya loh di deskripsi kalau kamu pengen samaan sama saya. Ya, jadi Oriflame itu punya banyak banget produk, besti-besti aku ya, ada parfum, andalan banget tuh, parfum, make up, skincare, apalagi tuh body care, hair care, sama wellness, betul banget, apalagi kan sekarang mau bulan puasa nih. Ya, sedikit lagi bulan puasa. Kamu butuh produk-produk wellness supaya kamu semakin kuat dan semakin semangat menghadapi bulan-bulan puasa ya, hari-hari dalam bulan puasa. Insya Allah kalau nggak minggu ini, minggu depan deh saya kasih produk wellness di sini ya. Jadi kamu yang mau samaan sama saya bisa langsung check out di link yang ada di deskripsi. Ya, tapi kalau kamu bilang kakak ini kemahalan, saya nggak mau segitu, ya udah nggak apa-apa, chat sama saya. Ya, nanti saya kasih tahu gimana caranya dapetin produk-produk Oriflame andalan saya itu dengan harga lebih murah yang di bawah harga yang ada di yang tertulis di katalog. Ya, cara chat sama saya gimana? Nih di deskripsi sekali lagi ada tuh link-linknya ya. Kamu pilih aja chat sama saya tentang Oriflame. Nah, klik aja di situ. Oke? Baiklah, kita langsung masuk ke dalam topik kita di minggu ini. Kita akan membahas tentang apa sih? Nih ya, kita akan membahas tentang status. Status apa tuh? Status jadian sepasang sejoli ya, dua orang ini yang katanya sih mereka pasangan menurut mereka. Menurut salah satu apa dua-duanya, kayaknya sih dua-duanya ya, mereka jadian ya, mereka pasangan tapi ternyata tanpa komitmen. Saya juga nggak ngerti gimana awalnya tuh mereka bisa jadian tapi tanpa komitmen ya. Jadian tanpa komitmen itu memang beda-beda tipis sama HTS ya, hubungan tanpa status gitu ya, tapi agak beda. Karena jadian tanpa komitmen ini mereka berdua, maksudnya mereka berpasangan, saling nembak gitu ya. Tapi mereka berdua atau salah satunya itu tidak mau komitmen. Ya. Ya udah jalanin aja dulu lah kita. Ya udah nanti aku nggak mau ribet-ribet, aku capek mikirnya, nanti aja ya kalau mau serius-serius gitu. Ya. Saya bacain dulu boleh ya ininya ya. Nih, ini apa namanya, hubungan tanpa komitmen ini atau jadian tanpa komitmen ini biasanya memang muncul nih, tapi jarang gitu dibahas dibahas secara jujur di sini. Makanya kita mau jujur-jujuran, ada apa sih dengan si jadian tanpa komitmen ini ya. Secara kasat mata hubungan ini tampak seperti couple goals. Ya kan, ada perhatian, ada komunikasi yang intens gitu, nggak cuma salah satu aja yang komunikasi. Bahkan ada kedekatan emosional dan kedekatan fisik gitu. Namun, tapi hubungan semacam ini tuh tanpa kejelasan arah. Lo maunya dibawa kemana hubungan ini, mereka berdua atau salah satunya tidak bisa menjawab. Ya, ada tanggung jawab dan tanpa kejelasan arah, tanggung jawab dan komitmen jangka panjang. Sampai sini aja saya udah bingung nih, ini mereka berdua jadian tuh apa gitu dasarnya ya, nggak mau tanggung jawab, nggak mau komitmen jangka panjang ya. Nah itu yang tadi saya bilang, hubungan ini biasanya dibungkus dalam kalimat udahlah jalanin aja dulu ya kan, ya udahlah lihat nanti ya kan, atau udah nggak mau ribet, ntar aja kalau mau ngomongin soal serius-serius ntar aja, sekarang mah kita santai-santai aja dulu. Kamu pernah nggak mengalami hubungan seperti ini atau sedang dalam hubungan seperti ini? Nih makanya dengerin ya episode ini dan episode minggu depan ya, supaya kamu lebih terang lagi ya. Oke. Masalahnya relasi seperti ini tidak pernah benar-benar netral
Ya, dalam psikologi setiap keterikatan emosional selalu menciptakan dampak terutama bagi pihak yang terlibat secara efektif. Ya. Nah, terus kalau kalau secara psikologisnya kenapa sih itu yang namanya hubungan atau jadian tanpa komitmen itu kenapa bisa terjadi? Nih, ya, saya bacain dulu. Ada berapa ini? 1 2 3. Ya, yang pertama saya bacain dulu ya. Ada yang namanya avoidant attachment style. Hubungan attachment kan kedekatan ya, tapi avoidant itu saling menghindari. Gimana sih Kak maksudnya? Avoidant attachment style. Dalam teori attachment ya, individu dengan gaya keterikatan menghindar atau avoidant itu cenderung, nah ini coba kamu teliti apakah kamu atau pasangan kamu punya hal-hal seperti ini. Tak nyaman dengan kedekatan emosional. Apa sih gitu kan? Nanya-nanya gitu, nanya-nanya serius apa sih, nggak mau. Nah, itu dia nggak nyaman tuh ya. Dia takut kehilangan otonomi, kan? Dan menghindari komitmen jangka panjang. Nah, apakah kamu seperti itu atau pasangan kamu seperti itu? Hubungan tanpa komitmen menjadi zona aman buat mereka. Oh, aman-aman aja dong. Kalau ditanya udah punya pacar belum, udah punya pasangan belum, udah jawabannya. Tapi ya udah gitu, dia nggak mau ditanya soal komitmen ya. Mendapatkan keintiman tanpa tanggung jawab. Woi, anak orang itu. Janganlah kamu gituin ya. Nggak boleh kayak gitu. Oke. Yang kedua, kenapa jadian tanpa komitmen ini bisa terjadi? Karena bukan karena tidak mampu mencintai, tapi karena trauma hubungan masa lalu ya sebelumnya, atau dia takut gagal bisa jadi, atau dia takut kehilangan pilihan lain. Nah itu sebenarnya kenapa dia nggak mau komitmen, karena sebenarnya dia punya pilihan lain tapi dia takut pilihan ini hilang gitu. Jadi dia ya daripada sini nggak dapat situ nggak dapat, ya udah salah satu aja. Enak aja, nggak boleh begitu ya. Jadi komitmen itu menurut dia dianggap sebagai sebuah kurungan, bukan kesepakatan dua arah. Ya, saya nggak mau terikat, saya nggak mau terkurung, makanya saya maunya begini-begini aja, santai-santai aja. Hey, nggak boleh hey, ya. Nah terus yang ketiga, kenapa jadian tanpa komitmen itu bisa terjadi? Karena ada yang namanya cognitive dissonance. Ya. Seseorang atau kamu, pasangan kamu itu bisa berkata, aku nggak siap untuk komitmen. Ya, tapi dia tetap memberi perhatian intens. Dia cemburu kalau kamu dekat sama orang lain. Ya kayak couple goals gitu, gimana sih gitu, tapi tanpa ada komitmen di antara mereka gitu ya. Atau dia tetap menuntut eksklusivitas. Ya, pokoknya kamu sama saya aja, jangan sama orang lain. Wow, enak aja loh ya. Udah mulai marah-marah ini. Hey. Ya, ini adalah bentuk konflik kognitif, perilaku dan keyakinan yang tidak sejalan. Ya, perilakunya begini tapi keyakinannya begono. Nah, nggak sejalan itu. Dan pasangannya yang sering menanggung kebingungan emosional. Iya, itu makanya saya bilang itu pasangan kamu tuh anak orang, jangan digituin, kasihan dia bingung. Ya. Kak, ini contohnya gimana sih? Contoh nyatanya tuh bagaimana kalau misalnya ada orang yang seperti ini? Contohnya bagaimana? Bayangkan, kamu harus membayangkan seseorang itu berkata seperti ini. Aku tuh sayang sama kamu, tapi aku belum mau pacaran serius. Gimana? Lu sayang sama dia, tapi lu gak mau serius tuh? Bagaimana konsepnya? Ya, kalau kamu sayang sama seseorang ya udah seriusin, jangan digantung anak orang, ya kan? Ya, nih dia menghubungi setiap hari, dia marah saat kamu dekat sama orang lain. Ngapain loh gitu? Tapi dia menghilang ketika kamu membicarakan masa depan. Aduh, red flag banget ya orang-orang kayak gini ya. Secara psikologis ini menciptakan emotional ambiguity. Iyalah,
ya, ketidakpastian yang memicu kecemasan, overthinking, dan penurunan harga diri dari pihak yang berharap lebih. Betul, dalam sebuah hubungan yang tanpa komitmen itu pasti ada dua kubu, ya. Yang satu biasa-biasa aja, kubu yang biasa-biasa aja, yang satu kubu ngarep, ya. Ya iyalah, semua orang yang normal yang terlibat dalam sebuah hubungan pasti akan mengharapkan nantinya kita mau kemana nih hubungan ini, yang normal, ya. Tapi kalau yang nggak normal, ya itu dia, udahlah ntar aja ngomongin yang serius-serius, gue nggak mau, gue nggak mood, gue nggak suka gitu, ya. Karena apa? Itu dia, karena dia takut komitmen, dia takut apa, boundariesnya tuh, komitmen menurut dia tuh adalah sebuah kurungan tadi kan saya bilang, ya. Nah, yang satu merasa aman, ya kan, karena tidak terikat, ya. Yang satu merasa aman karena tidak terikat, yang lain perlahan merasa tidak cukup layak untuk dipilih sepenuhnya. Nah itu, ya, makanya saya bilang ada kubu yang biasa-biasa aja, ada kubu yang ngarep. Kalau menurut saya sih, kalau kamu terlibat atau sedang berada dalam hubungan seperti itu, ya kamu harus memikirkan baik-baik apa sebenarnya yang kamu cari, apa yang sebenarnya dia cari, ya. Karena boleh-boleh saja seperti itu, tapi kamu harus memperhitungkan apa? Banyak hal seperti usia kamu misalnya. Jangan deh kamu membuang-buang waktu untuk hal-hal yang seperti itu. Ya kan? Karena semua orang, itu tadi yang saya bilang, semua orang yang normal akan punya tujuan atas sesuatu yang dia lakukan. Oke? Nah ini kayaknya seru banget ya. Saya belum apa-apa udah marah-marah aja nih. Baru bahas tentang contoh. Ya, oke. Nih, saya mau kasih tahu, kalau ada seseorang atau sejoli yang menjalankan hubungan atau jadian tanpa komitmen itu, dampak psikologisnya bagaimana? Ada beberapa nih ya, saya bacain. Ada yang namanya emotional exhaustion. Capek, dia exhausted. Secara emosi dia capek. Kenapa? Dia terus berharap, tapi yang sebelah sana tanpa kepastian. Ya kan, jadi itu bisa menguras energi mental, ya. Bukan sosial battery lagi yang terkuras, tapi mentalnya, energi mentalnya itu yang terkuras, ya. Tuh dampak psikologisnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia anxiety attachment loop, muter aja cemasnya itu, ya. Pihak yang lebih mencintai atau yang lebih ngarep itu, dia akan merasa terlalu menunggu, dia takut kehilangan, dan dia mengorbankan kebutuhan pribadi, ya. Dikit-dikit dia yang berkorban, dikit-dikit dia yang berkorban, sementara yang satunya di sana masih santai-santai aja. Kalau dia butuh dia telepon, kalau enggak ya enggak. Apa itu? Hubungan macam apa itu? Ya. Dan ini yang terakhir yang saya mau bahas adalah self worth distortion. Ya, si yang mulai ngarep ini, dia akan mulai berpikir, aduh kayaknya gue kurang baik deh, gue jadi orang tuh kurang sayang kali gue sama dia, kurang perhatian kali gue sama dia, makanya dia nggak mau serius. Nah mulai deh itu, ya, perasaan dizolimi itu mulai muncul dari dalam dirinya sendiri, ya. Padahal bukan salah kamu, ya. Yang menzolimi itu ya kamu sendiri. Kamu kalau misalnya ada dalam hubungan seperti itu, ya udah cepat-cepat aja keluar, ya. Nggak usah ngarepin orang-orang yang seperti itu lagi. Oke. Nah terus tuh kan benar. Padahal masalahnya bukan nilai diri, melainkan ketidaksetaraan kebutuhan relasi, ya. Bener-bener bukan salah kamu itu, ya. Nah, terus
Kalau misalnya kamu sudah kalau kamu belum ada dalam hubungan seperti itu, terus bagaimana kalau mau mengantisipasinya nih? Ada orang yang datang tiba-tiba gimana cara mengantisipasinya? Kalau sudah mulai emosi itu omongan suka salah-salah ya. Oke, saya bahas cara mengantisipasi jadian tanpa komitmen ini minggu depan aja ya. Saya mau menenangkan diri saya dulu. Ya, daripada saya ngomong sambil pikirannya kemana-mana, sambil emosi jiwa, terus omongannya kayak begini nih, nggak jelas kayak gini. Kita stop dulu sampai sini, baru nanti minggu depan kita bahas lagi ya di part kedua ya. Udah kebayang nih, seru banget nih part kedua, membahas tentang jadian tanpa komitmen itu bagaimana sih urusannya ya. Ya udah, kamu kalau gitu tonton terus aja Nurina Tok Tok ya. Videonya ada setiap hari Senin jam 5.25. Itu video panjang sekitar 15-20 menit. Quote-quote-nya ada di setiap hari Senin sampai Minggu sama jam 5.25 juga ya. Kalau kamu punya punya unek-unek nih langsung hubungi ini aja ya. Ini namanya Nurina Tok Tok Hotline ya. Kamu bisa follow dulu terus langsung DM aja ke kita ya. Kak tolong minggu depan bahas ini gitu. Kak tolong minggu depan bahas itu gitu. Kamu bisa curhat di situ ya. Mau lihat TikTok. Iya benar, mau lihat TikTok kita yang isinya quote-quote. Ada juga, sama juga tadi akunnya yang kayak gini. Ya. Oke, baiklah. Insya Allah ya, sharing saya yang baru sebentar ini insya Allah bermanfaat, insya Allah menginspirasi, dan insya Allah mencerahkan ya. Kita sambung minggu depan ya. Udah kebayang nih serunya kayak gimana, saya udah menggebu-gebu kayak gini ya. Oke, saya pamit dulu. Nurina Miriam pamit dulu. Terima kasih atas perhatian besti-besti aku semuanya. See you when I see you. Dah. Thank you for watching Nurina Tok Tok.